Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil qira'atana ala kitab Syarah Lum'atul I'tiqad al-hadi ila sabili rasyad di Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk di dalam pembahasan Nasrud Dawawin, ya. Disebarkannya ad-dawawin. Apa dawawin? Catatan. Catatan amalan kita. An-nashr lughatan fathul kitab au bathu syai'. Membuka kitab. Naam, ya. Dan menyebarkan sesuatu. Batha, yabuthu. Wa syar'an secara syariat izharu sahaifil a'mal yaumal qiyamah wa tawzi'aha atau wa tawzi'iha. Menampakkan catatan-catatan amalan-amalan seorang hamba di hari kiamat, kemudian disebarkannya amalan tersebut. Ya. Kemudian catatan amalan tersebut disebarkan, dibagikan, ya, tauzi' namanya. Hal ini kembali ke sahaif. Wad dawawin jam'u diwan. Dawawin jama' dari kata diwan wa huwa lughatan al-kitab. Secara bahasa adalah al-kitabu yuhsa fihi al-jin wa nahwuhum. Al-junud wa nahwuhum. Nah, secara bahasa adalah suatu kitab yang di dalamnya yuhsal junun, ya, untuk menghitung atau mencatat jumlah daripada tentara atau yang semisalnya. Ya, maksudnya mencatat jumlah kehadiran atau jumlah apa. Secara bahasa gitu ya, atau mencatat suatu perkara, diwan. Wa syar'an secara syariat as-sahaif allati uhsiyat fiha al-a'malul lati katabaha al-malaikatu 'alal amil. Yaitu adalah catatan-catatan, lembaran-lembaran yang dihitung padanya amalan-amalan seorang hamba yang telah ditulis oleh para malaikat. Ya. Amalan yang telah ditulis oleh para malaikat kepada atau atas orang yang mengamalkan amalan tersebut. Nah, jadi nanti amalan kita akan dibagikan. Fa nashr dawawin izharu sahaifil amal yaumil qiyamah. Berarti arti daripada nashr dawawin menampakkan catatan-catatan amalan di hari kiamat. Fatatatayaru ilal aiman wa syama'il. Maka catatan, lembaran-lembaran amalan tersebut terbang, ya, ke arah kanan dan ke arah kiri. Artinya ke tangan kanan dan ke tangan apa? Kiri. Wa huwa tsabitun bil kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Dan perkara ini telah tetap dengan Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para umat. Ini. Qala ta'ala, Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Adapun orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka pada hari itu nanti dia akan mendapatkan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada ahlihi masrura, dalam keadaan senang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya lewat belakangnya, artinya diberikan lewat belakang. Bagaimana lewat belakang? Ya, kata para ulama itu nembus ke badan. Nanti diambilnya menggunakan tangan kiri juga tetap. Diambil dengan tangan kiri, itu diantara sebagian ulama. Fasawfa yad'u subura. Maka pada saat itu nanti dia akan yad'u subura, akan berteriak atau menyebutkan, dan dia berproklamasi, saya ini celaka. Ya, saya ini adalah orang yang celaka. Subura yad'u bil halak. Wa yasla sa'ira, dan saya akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Ini hati-hati, ikhwan, ya. Nanti kita akan terjadi ini semua.
Amalan kita akan dicatat oleh malaikat, kemudian nanti akan dihisab. Wa qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu bisyimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabi. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kirinya, diberikan tangan kiri, maka dia berkata seandainya ya ini catatan amalan saya enggak diberikan kepada saya. Walam adrima hisabiyah, saya enggak tahu bagaimana nasib saya ini. Ya. Ila akhiril ayah. Ini menunjukkan penyesalan orang-orang yang dia diberikan catatannya dengan tangan apa? Kiri. Yaitu catatan tangan kiri adalah apa? Amalan-amalan keburukan, kelalaian yang dilakukan di dunia. Wal iyadzubillah. Ya. Ini akan mendapatkan balasan kita nanti. Mungkin di dunia kita enggak mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla, maka hati-hati di akhirat nanti. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hal tadhkuruna ahlikum. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau pernah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ya kalian mengingat keluarga kalian? Qala amma fi salasati mawatin fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun pada 3 tempat nanti, 3 tempat seorang satu sama lain tidak saling mengingat. Ya, antum yang dekat sama keluarga antum nggak akan ingat di 3 tempat ini. Antum yang sangat dekat dengan abang antum, kakak antum, adik antum, teman-teman antum, maka di saat itu kita nggak akan ingat. Buru-buru kita ingat dia. Ya, tapi yang kita ingatkan apa? Cuma diri kita sendiri, keselamatan. Ya, bagaimana nih konsepnya? Bagaimana caranya kita bisa selamat? Nah, indal mizan hatta ya'lam ayakhufu mizanhu aw yathqul. Ketika adanya ditimbangan, ya ketika ditimbang amalannya dia. Ini pengen ditimbang nih, dia nggak akan mikirin orang-orang yang di sampingnya. Siapa di sampingnya. Hatta orang tua misalkan di samping kita, nggak akan kita pikirkan. Nggak akan kita ingat. Ya, sampai dia tahu apakah timbangannya berat atau timbangannya ringan. Wa inda tatayuri suhuf hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yamini aw fi shimali am wara'a dhahri. Ketika catatan-catatan amalan tersebut berterbangan sampai dia tahu ya kemana nih catatan amalan akan datang. Apakah ke tangan kanannya atau tangan kirinya atau melalui belakang. Wah, itu adalah keadaan yang sangat menegangkan. Ya. Dan ini bukan dongeng. Ini nanti akan sekali lagi kita akan rasakan. Semua orang. Wa inda sirat idza wudi'a baina zahrai jahannam hatta yajuz. Naam. Ketika dia melalui sirat ya ketika melalui apa? Sirat. Idza wudi'a baina zahrai jahannam. Ya, ketika diletakkan di antara di antara jahanam. Hatta itu sampai dia apa? Sampai dia melaluinya, sampai dia lewat. Baru dia kenal. Ini 3 perkara. Ya, di sini intinya apa? Menetapkan adanya apa? Adanya tatayurus suhuf. Itu syahid daripada hadis ini ya. Syahid daripada hadis ini adanya tatayurus suhuf. Terbangnya catatan-catatan amalan tersebut kepada pelakunya. Wa rawahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Diriwayatkan Abu Dawud dan Hakim dan berkata Al-Hakim ini hadis sahih ala syartihima, di atas syarat Bukhari dan Muslim.
Nah, wallahu alam. Nah, wa ajma'al muslimuna ala thubuti dzalik, dan kaum muslimun mereka berijma akan tetapnya peristiwa pembagian atau ya terbangnya catatan-catatan amalan tersebut. Nah, baik. Ada hadis yang tadi kita bacakan ya, Allahu alam akan kesahihannya. Sebagaimana kita ketahui ya, Al-Hakim itu an'am, beliau memiliki at-tasahul, bermudah-mudahan di dalam ya mentashihkan hadis dan mencap hadis itu adalah ala syartihima, atas syarat Bukhari Muslim, atau ala syartil Bukhari atau ala syartil Muslim, padahal na'am tidak sama sekali di atas syartil Bukhari dan Muslim gitu ya. Apa syartil Bukhari Muslim? Kalau syarat Bukhari al-luqi ya, harus luqi gitu ya. Kemudian thiqah perawinya. Na'am, bara'atu minat tadlis. Itu banyak ya yang kita udah bahas kemarin. Kalau syarat Muslim ya hanya sekedar apa? Imkan liqa. Dan mereka mensyaratkan harus ya perawi-perawi thiqah gitu kan. Nah, jadi banyak yang udah kita bahas kemarin di Ba'itsul Hasith. Apalagi Al-Hakim ini kan beliau ini menulis kitabnya kan sardan ya. Apa namanya tuh? Kitab Al-Mustadrak Al-Hakim yang 6 jilid itu nulis cepat. Artinya masih pola gitu ya. Ketika beliau memurojaah kitabnya ya mengimla ulang, baru satu jilid sedikit lewat ya. Satu jilid lewat sedikit, na'am dikatakan oleh muridnya ila hadza gitu ya. Sampai sinilah yantahi imlaul hakim. Selesainya imla al-hakim. Pengecekan secara ulang kitab al-hakim. Adapun sisanya itu belum diimla ulang sama al-hakim. Makanya banyak sekali kekeliruan dalam kitab Mustadrak itu. Dipikir ala syartihima, ternyata enggak. Karena kalau ala syarat Bukhari Muslim, ya berarti ini derajatnya sangat tinggi. Ini derajatnya apa? Tinggi banget sahihnya. Naam. Barakallahu fikum. Mustadrak, apa artinya mustadrak? Apa Din? Membawakan hadis yang enggak ada dalam sahih. Iya. Dengan iya. Jangan lupa lah. Kapan tahu ya? Oh ya. Astagfirullah. Baik, sifatu akhdhil kitab. Sekarang kita bahas sifat cara bagaimana sih mengambil kitab itu kaum muslimin. Al-mu'minu ya'khudhu kitabahu biyaminihi fayafrahu wa yastabshiru. Orang yang beriman nanti akan mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, sehingga dia akan senang dan bergembira dengan kitab yang dia ambil dari tangan kanan. Wa yaquluha umuqra'u kitabiyah. Mereka berkata, inilah, silakan baca kitab saya. Inilah nilai rapot saya selama ini di dunia. Ya, bagus. Dan ini akan kita rasakan nanti. Dan bagaimana kita, wallahu alam. Ya, apakah kita amalannya banyak atau tidak? Wal kafir ya'khudhu bishimalihi aw min wara'il dhahri fayad'u bil wail was-subur. Adapun orang kafir, mereka mengambil kitab dengan tangan kirinya atau dari belakang. Kemudian dia apa? Berteriak, celaka, saya halak, binasa. Wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyya. Dia berkata, seandainya ini kitab tidak diberikan kepada saya. Walam adri ma hisabiyya. Saya enggak tahu bagaimana nasib ini hisabnya. Wahul musta'an. Ala qaulin apa? Ini
tetap adanya kayak gini kon ya. Nah, adanya nasrud dawawin, kemudian nanti akan sebagaimana kita katakan diberikan kepada orang-orang dengan tangan kiri atau tangan kanan. Selesai, kita lanjut sekarang pembahasan baru. Wa qala Imamu Ibnu Qudam al-Maqdisi rahimahullah wali nabiyina Muhammadun, atau harusnya Muhammadin ya. Wali nabiyina Muhammadin, di situ apa harokatnya? Oh, ini keliru nih. Sallallahu haudun fil qiyamah ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Dan Nabi kita SAW itu nanti di hari kiamat itu memiliki yang namanya haud. Haud ini apa? Telaga. Ya, haud itu apa tadi? Telaga. Ma'uhu asyaddu bayadun minal laban. Yang mana airnya itu lebih putih daripada susu. Ini akidah kan, harus diimani. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa abariquhu adada nujumi sama, adapun gelasnya itu banyaknya kurang lebih sebanyak jumlah bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan, barang siapa yang minum darinya satu kali aja, lam yadma ba'daha abadan, enggak bakal haus lagi selama-lamanya. Sekali teguk. Syarbatan itu artinya sekali teguk. Qala syari al-haudu lughatan al-jama'. Haud secara bahasa itu adalah jama', mengumpulkan. Yuqal haudul ma yahuduhu idza jama'ahu. Air itu haudu yahuduh, ai idza jama'ahu, ketika air itu mengumpul. Ketika air itu apa? Mengumpul, maka wa yutlaqu ala mujtama'il ma. Ya, jadi digunakan bahasa ini untuk mujtama'il ma, kumpulan air. Ya, jadinya bahasa Indonesianya telaga gitu ya. Wa syar'an haudul ma'i an-nazil minal kautsar fi arasatil qiyamah li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara syar itu adalah telaga, ya, air yang turun dari al-kautsar, yang mana kautsar ini adalah apa? Mata air di surga, ya, di Firdaus. Naam. Fi arasatil qiyamah, yang turunnya nanti di arasatul qiyamah. Ya, di hari kiamat, di tempat di hari kiamat. Ini milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadala alaihi as-sunnatul mutawatiratu wa ajma' ali ahlu sunnah. Dan ditunjukkan atasnya oleh sunnah yang mutawatir, kemudian para ulama ahlu sunnah telah berijma'. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni faratukum alal haud, sesungguhnya saya menunggu kalian di haud. Muttafaqun alaih. Maksudnya haud ini, yang telaga. Dan nanti Nabi SAW menunggu kita di situ. Ya, ketika selesai, maka kita nanti ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masya Allah ya, adalah kebahagiaan yang sangat bahagia. Ya, di mana kita bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ajma'a salaf ahlus ala sunnah ala thubuti, dan para ulama salaf ala sunnah itu tetap berijma atas tetapnya. Waqad ankara al-mu'tazilah thubut al-haud wa narudu alaihim bi amrain. Mu'tazilah mengingkari tetapnya haud, kita bantah mereka dengan dua perkara. Al-awwal, yang pertama, al-haditsul mutawatir an Rasulullah SAW. Hadis-hadis yang mutawatir, itu datang dari Nabi SAW. Mana katanya Mu'tazilah ketika ada hadis mutawatir apa? Beriman. Nih kita datangkan mutawatir. Bahasa basinya basi dia. Saya mah kalau akidah mutawatir, ahad mah enggak. Ini mutawatir, Pak. Ya. Asal yang kedua, ijma' ahli sunnah ala ijma'nya ahli sunnah wal jamaah di atas hal tersebut. Ada hasyiah di sini. Qala Ibnu Abdul Bar, al haditsu fi haudi sallallahu mutawatirah sahihah tsabitatun katsira. Hadis-hadis tentang haud Nabi SAW itu mutawatir, sahih, sabit, dan sangat banyak. Wal iman bil haud inda jama'ati ulama muslimin wajib. Beriman kepada haud menurut jamaah ulama muslimin wajib. Wal iqraru bihi inda al jamaah lazim. Mengikrarkannya dengan menurut al-sunnah wal jamaah lazim. Wajib juga. Lazim maknanya wajib. Waqad nafahu ahlul bid'ah min al-khawarij wal mu'tazilah. Dan sungguh haud itu telah dinafikan oleh ahlul bid'ah dari kalangan khawarij dan mu'tazilah.
Wa ahlul haq ala tasdiq bima ja'a anhu fi dzalika sallallahu. Adapun orang yang dia itu memiliki kebenaran, sahibul haq, maka dia pasti berada di atas keyakinan membenarkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya perkara adanya haud. Nah, ini adanya haud. Kemudian bagaimana sifat haud kita bahas di sini. Sifatul haud tuluhu syahrun. Panjangnya itu kurang lebih makan jarak waktu sebulan perjalanan. Antum jalan sebulan itu panjangnya haud. Warduhu syahrun. Luasnya juga seluas perjalanan 1 bulan. Bagaimana tuh Irfan? Antum jalan sebulannya bagaimana? Jauhnya? Ke Balikpapan, Penajam berapa jam jalan? Jalan 5 hari. Oh iya, kalau kakinya kayak beli 5 hari gitu. Wa zawayahu sawa, dan sudut-sudutnya sama. Kanujumi sama, wa aniyatuhu kanujumi sama. Adapun bejananya buat minumnya itu sebanyak bintang di langit. Berapa banyak bintang, Iwan? Tak terhitung. Ya, Ben. Ada ilmu IPA yang menghitung bintang. Perkiraan kan? Berapa? Oh. Wa ma'uhu abiyat minal laban. Air haud ini nanti lebih putih daripada susu. Masya Allah. Ini baru di haud loh, Ikhwan. Belum ke sorga. Ini nikmatnya luar biasa. Wa halam minal asal. Lebih manis daripada madu. Ya Allah. Bagaimana kenikmatan-kenikmatan yang Allah akan paparkan kepada kita di surga nanti. Ya. Lahum ma yasha'una fiha. Ya, bagi mereka apa yang mereka inginkan di dalam surga itu. Waladaina mazid, dan saya akan berikan tambahan. Maksudnya adalah ru'yatullah. Ya, akan melihat Allah Azza wa Jalla. Itu nikmat, di antara nikmat yang paling besar yaitu adalah nanti Allah Azza wa Jalla itu dilihat. Dari nikmat-nikmat yang banyak, maka nikmat yang paling besar kata Ibnu Qayyim dan yang para ulama misalnya itu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keyakinan ya, kan? Harus kita yakin. Ya bagaimana kayak antum misalkan diurus sama orang gitu kan, sampai umur umpamanya 10 tahun tiba-tiba antum pisah lama. Semua orang tua antum pisah 20 tahun, 34, tiba-tiba ketemu lagi, senang enggak? Senang banget. Ya, itu ini walillahil matsalul a'la ya. Allah lebih tinggi lagi daripada itu. Maka kita harus senang dan semangat ya belajar, beramal dan semisalnya. Wa atyab min rihil misk, lebih wangi daripada parfum kasturi. Fihi mizaban yumaddani minal jannah. Di dalamnya terdapat 2 saluran air yang dia bersumber dari surga. Jadi ada 2 salurannya. Wallahu alam kaifiatnya bagaimana? Ya. Intinya antum jangan bayang-bayangkan kaifiat kalau perkara apa? Gaib. Jangan antum bayangkan palaron atau bagaimana. Serius. Ada 2 saluran airnya yang dia dibentangkan sumbernya dari surga. Ahaduhuma min dzahab wa tsani min fiddah. Allahu akbar. Yang satu dari emas, yang satu dari perak. Ini bukan dongeng ya, kawan, bukan kayak Khabakib. Ya. Bukan kayak Mukibin yang katanya turun dari langit rantai emas. Bisa terbang. Bisa ngejeda matahari.
Ketika digali kuburan Habibnya ternyata lagi makan semangka. Ada pisang goreng. Itu bukan itu, ini beneran ya. Ini mereka itu di negeri haluan mereka itu. Ini beneran ya, kawan. Jadi yang satunya dari emas, satunya dari perak. Yaridu al-mu'minun min ummati Muhammad SAW. Yang didatangkan yang didatangkan kepada kaum mukminin dari umatnya Nabi SAW. Wa man yashrabu minhu syurbatan atau syarbatan la yadma ba'daha abadan. Dan barang siapa yang minum sekali teguk aja, maka dia enggak akan haus lama-lamanya. Wa qulu hadza tsabitun, ini semuanya tetap adanya di dalam sahihain atau di dalam sahih Bukhari atau dalam sahih Muslim saja. Allahu Akbar. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma riwayat Bukhari Muslim. Di sana juga ada hadis Anas bin radhiyallahu an dari Bukhari Muslim. Di sana juga ada hadis Abu Dzar Al-Ghifari pada riwayat Muslim. Ada hadis Tsauban riwayat Muslim. Nah, dan hadis-hadis yang bicara masalah haud ini sangat banyak sekali, ya. Sangat banyak sekali. Jadi silakan merujuk kepada bab haud tersendiri dan semisalnya, itu insya Allah panjang lebar pembahasan. Juga di sana ada hadis yang menetapkan haud bahwasanya Nabi SAW apa? Nanti melihat bahwasanya ada umatnya yang diusir. Ya, ketika kata Nabi, kenapa itu umatku diusir? Karena dia ya berbuat perkara bid'ah dan kamu nggak tahu apa yang mereka lakukan setelah peninggalanmu. Kata nah Allah Azza wa Jalla. Wa huwa mawjudun al-an liqali sallam. Dan haud itu sekarang itu udah ada. Ya. Maaf. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, wa inni wallahi la anzuru ila haudil am. Dan ini saya wallahi demi Allah bisa melihat kepada haud saya sekarang. Rawahul Bukhari dan Muslim dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Adapun tempatnya di mana segala macam itu al-ghaib yang enggak perlu kita tanyakan, ya. Wastimdadu minal kautsar liqauli sallallahu, dan terpancarkannya air haud tersebut dari al-kautsar itu dasarnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atanil kautsar wa huwa nahrun fil jannah yasilu fi haudin, rawahu Ahmad. Saya diberikan oleh Allah Azza wa Jalla al-kautsar, inna atainakal kautsar. Dan itu adalah suatu sungai yang berada di surga, yang dia mengalir nanti ke haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Ahmad. Wa qala Ibnu Katsir wa huwa hasanul isnad wal matan. Kata Ibnu Katsir, ini sanadnya hasan dan matannya juga apa? Hasan. Nah. Ada talik di sini. Ini riwayat Ahmad dari Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang. Tapi di dalam hadis tersebut ada Luhai'ah. Ada Ibnu Luhai'ah. Yang mana Ibnu Luhai'ah ini adalah seorang perawi yang dhaif. Nah, akan tetapi maudhi'us syahid minhu lahu syawahid katsirah yataqa biha minha marawahu Imam Muslim an Anas dan semisal. Nah, akan tetapi barakallahu fikum, inti daripada pendalilan dari syahid dari hadis itu, dia memiliki syawahid yang sangat banyak sekali. Memiliki penguat yang sangat banyak sekali dari hadis-hadis yang lainnya. Naam, yang sehingga dengan hadis tersebut dia derajatnya bisa naik. Derajatnya bisa apa? Naik. Naam. Barakallahu fikum. Wa likulli nabiyyin haudun, dan setiap nabi itu memiliki haud. Walakin haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa 'adhamuha wa aktsaruha. Waridatan liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Akan tetapi haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah haud yang paling besar, yang paling agung, yang paling banyak didatangkan. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, inna likulli nabiyyin haudun. Sesungguhnya setiap nabi itu memiliki haud. Wa innahum layatabahuna ayyuhum aktsar waridah. Ya. Dan bahwasanya mereka saling
membangga-banggakan. Dari siapa yang paling banyak dari mereka? Pengunjungnya. Yang paling banyak yang datang siapa dari haud tersebut. Wa inni la arju an akuna aktsarahum waridan. Dan saya berharap semoga haud saya yang paling banyak yang datang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan betul ya. Nanti di hari kiamat itu maka yang paling banyak didatangkan haudnya itu adalah haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rahu Tirmidzi wa qala gharib. Berkata Tirmidzi ini adalah hadis gharib. Nah, wa rahu dzalika Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Majah min hadis Abi Sa'id wa fihi dha'fun. Tapi di dalamnya dhaif. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, Ibnu Majah tapi hadisnya dhaif. Ba'duhu min ajli ta'addudi turuq, lakin sahahahu ba'duhum. Akan tetapi sebagian mereka mensahihkannya karena ta'addud turuq, ya ada jalur yang lainnya. Jadi jalurnya macam-macam, enggak cuma satu jalur. Nah, di sini ada ta'liq lagi. Akhrajahu Tirmidzi anil Hasan an Samarah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'alla bi iddati ilalin bayyanaha muhadditsul asr al-Albani rahimahullah thumma saqalahu syawahid katsira qala aqibaha wa jumlatul qaul innal hadits bi majmu'i turuqihi hasanun aw sahihun Allah alam. Kata Syekh Albani, hadis kalau dikumpulkan secara menyeluruh jalur-jalur yang ada, maka dia menjadi sahih atau minimal menjadi apa? Hasan. Wallahu a'lam. Nah. Wasirat haqqun yajuzuhul abrar wa yazillu anhul fujar. Selesai bahasa haud. Selesai pembahasan haud, sekarang kita pembahasan as-sirat. As-sirat haqqun yajuzuhul abrar wa yazillu anhul fujar. Sirat itu benar adanya. Dan orang-orang yang dia baik, taat kepada Allah, dia akan bisa melaluinya. Adapun orang-orang fasik, fujar, penuh dosa dan maksiat, dia akan jatuh. Qala syarih rahimahullah as-sirat lughatan at-tariq. Secara bahasa, sirat itu adalah jalan. Wa syaran secara syariat al-jisrul mamdud ala jahannam. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Liya'buran nasu alaihi ilal jannah. Tujuannya supaya manusia itu bisa menyeberang lewat jembatan tersebut menuju surga. Dan enggak ada jalan lain menuju surga kecuali lewat apa? As-sirat. Semua orang muslim dia pasti akan melalui apa? As-sirat. Nah, wa huwa tsabitun bil kitabi wa sunnah wa qauli salaf. Tetap dengan 3 dalil, Quran, sunnah dan ucapan salaf. Walaupun cuma 1 dalil aja cukup, ikhwan. Cuma kita gini ya, namanya tanwi' al-adillah, ya kita meragamkan dalil supaya lebih kuat lagi. Qala ta'ala wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian melainkan kalian akan mendatanginya. Artinya mendatangi apa? Sirat. Fasaraha Abdullah ibn Mas'ud wa Qatadah wa Zaid bin Aslam bil murur ala sirat. Mereka para ulama tafsir dari kalangan sahabat menafsirkan wariduha itu maksudnya setiap kalian pasti akan melalui sirat. Murur ala sirat. Nah, baik. Sebentar. Ada talik di sini. Adapun qaulnya Ibnu Mas'ud di takrid dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Tirmidzi dan Hakim. Dan ini sahih. Wa qad ruwiya marfu'an wa mauqufan wa qala Darqutni fil ilal yahtamilu an yakuna marfu'an. Ada ihtimal dia adalah yang perkataan yang marfu, berarti sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Alama al-Albani kama fi sahih Tirmidzi sahihun mauqufun wa huwa fil hukm al-marfu'. Sahih mauquf tapi hukumnya marfu. Kenapa hukum rafa'? Kenapa hukum rafa' di sini? Kata Syekh Albani ini kan mauquf. Hadis mauquf artinya kalau sahabi. Kenapa dikatakan hukum marfu', Den? Ya kenapa?
Oke. Ini anak kalau tanya ke Banat pasti dia tahu. Iya. Karena ini perkara apa? La majal lira'i fih. Perkara ahlul ghaib. Ya, enggak ada ra'i akal kita untuk berbicara di dalamnya. Maksudnya apa? Paham ya? Ingat enggak dulu? Ya, itu di antara pembahasannya. Ya. Mauquf bisa jadi marfu. Adapun qaulnya Qatadah ini tabi'in ya. Dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari dua jalur. Pertama dari jalur Sa'id ibn Abi Urwah dan dari Ma'mar. Dari Ma'mar dari Qatadah. Wa hadza hasan li ghairihi, ini hasan li ghairihi. Adapun Zaid bin Aslam ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir Tabari juga dalam kitab beliau. Qala haddatsani Yunus qala akhbarana Ibnu Wahab qala Ibnu Zaid fi qalihi wa in minkum illa wariduha wurudul muslimin al-murur al-jisr baina zahraiha. Maksudnya apa? Ya, yaitu adalah seorang kaum muslimin mereka akan melalui jembatan yang dibentangkan di antara neraka jahanam. Dan ini sanadnya sahih. Di sini ada tanbih sedikit dari Syekh Ta'liq di sini. Dalam syarah ini Syekh Utsaimin berkata rahimahullah Zaid ibn Aslam. Fala'alahu saqat. Ya mungkin beliau itu ada yang copot kata ibn. Wa illa karena kalau tidak demikian fa'inal athar sesungguhnya asarnya itu apa? An Abdurrahman ibn Zaid. Dari siapa? Dari Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Bukan dari Zaid bin Aslam. Tapi dari siapa? Dari Ibn Zaid. Dari apa? Ibn Zaid Ibn Aslam. Itu dari Abdurrahman namanya. Ya, anaknya Zaid bin Aslam. Nah, ala qaulin ini adalah sirat. Gitu ya, apapun keadaannya. Tapi berikutnya lihat kitab lagi wa fasaraha jama'atun minhum Ibnu Abbasin bidukhuli finnar likai lakin yanjuna minha. Jamaah dari kalangan ulama di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan dengan masuknya ke neraka akan tetapi apa? Mereka bebas lagi dari neraka tersebut. Nah, ini dikeluarkan oleh Ibnu Jarir juga dari jalurnya Amr bin Dinar. Qala berkata akhbarani man sami'a Ibnu Abbas. Ini kata Amr bin Dinar telah mengabarkan kepada saya orang yang mendengar dari Ibnu Abbas. Mubham. Ya. Ini ibham banget ya. Radhiyallahu anhu. Wa hadza sanad dhaifun li jahalatil wasithah baina Ibnu Dinar wa Ibnu Abbas. Dan ini sanadnya dhaif sekali. Kenapa dikatakan dhaif? Karena adanya kejahilan, majhul, ya perawi yang majhul. Perantara antara Amr bin Dinar dan antara Abdullah bin Abbas itu enggak diketahui siapa. Paham ya? Tidak diketahui siapa. Mungkin kalau sahabat kita katakan la yadur. Nah, tapi kemungkinan besar ya tabi'in dan enggak tahu kita siapa. Apakah thiqah atau tidak thiqah. Ya, karena harus tahu. Sehingga apa? Kita katakan majhul arawi ini majhul ain lagi, bukan majhul hal. Kalau majhul hal mending gitu ya, lebih mending. Majhul ain ini enggak bisa digunakan untuk apa-apa. Buat syawahid aja enggak bisa. Nah, apalagi untuk istidlal, menjadikan hujah. Wa qad dzakara lahu Ibnu Katsir fi tafsirihi ba'du turuq la yusallam syai'un minha min maqalin wallahu alam. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebagian jalur-jalurnya yang menunjukkan tafsir demikian tapi sedikit pun dari jalur tersebut tidak dapat diterima. Tidak dapat
terima, Allahu a'lam. 6, ya mungkin ini dhaif. Berarti yang benar tadi tafsirannya ya, itu adalah sirat. Wa qala Nabi SAW, "Tsumma yudrabul jisru ala jahannam wa tahillu syafa'ah wa yaquluna Allahumma sallim sallim," muttafaqun alaihi wa ittafaqa ahlus sunnah ala itsbatihi. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Tsumma yudrabul jisr." Kemudian dibentangkanlah jembatan terhitung ala jahannam, di atas neraka jahanam. Wa tahillu syafa'ah. Kemudian pada saat itu diterimanya syafaat. Ya, adanya syafaat. Wa yaqulun, mereka berkata, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, salim salim salim. Nah, anak ulang, summa yudrabul jisru, kemudian dibentangkanlah jembatan tersebut di atas jahanam, wa tahillu syafa'ah. Maka pada saat itu berlaku syafaat, ada syafaat. Sehingga mereka berkata, Allahumma salim salim, Allah selamatkanlah saya, selamatkan saya. Muttafaqun alaihi. Ini riwayat Bukhari, Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan para Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat untuk menetapkan adanya apa? As-sirat. Nah, sekarang kita lanjut sifatus sirat. Qala al-mu'allif, wa sifatus sirat su'ila Nabi SAW anis sirat. Nabi SAW dulu pernah ditanya tentang sirat. Faqala madhatatun mazillatun. Sirat itu adalah jembatan yang licin. Ya, madhatatun itu licin. Mazillah itu adalah jembatan yang dapat membuat seorang tergelincir jatuh. Licin membuat tergelincir. Alaihi khatatif wa kalalib. Dan di atas sirat nanti ada pengait-pengait dan pencapit-pencapit. Ya, capit-capit kayak gitu. Jadi nggak gampang ya kan, nggak cuma jembatan gitu. Tapi ada kaitan-kaitan kayak gitu yang membuat orang terganggu untuk melaluinya. Dan kalalib ini dia dari neraka. Kalalib itu jamak dari kata kalub, wa huwal hadidah al-hadidul mu'awwajah yakhtafu biha man yamurru alaihi. Dia adalah suatu besi ya, yang dia digantungkan kayak gitu. Naam, kemudian besi tersebut akan menyambar siapa orang yang dia melalui sirat. Itu hati-hati. Udah gitu kan ya licin, mazillah, naudzubillah. Wa hasakah mufaltahah, dan naam terdapat duri yang lebar, yang besar. Laha syaukah. Nah, dari duri tersebut nanti ada duri yang banyak. Ya, syaukah ini apa? Duri, duri gitu ya. Uqaifa yang besar. Takunu binajid, yang mana duri besar ini, bengkok-bengkok dia bengkok-bengkok gitu ya, durinya. Duri bengkok-bengkok. Dan dia itu takunu binajid. Ada tumbuhannya kurang lebih gambarannya di Najd. Ya, antum lihat yuqallaha sa'adan. Antum lihat pohon sa'adan itu ada. Kurang lebih kayak gitu nanti duri-duri di antara duri yang akan ditemui di sirat nanti. Antum searching pohon sa'adan. Nah, rawahul Bukhari, ini diriwayatkan Bukhari. Walahu min hadits Abi Hurairah wa bihi kalalib mithlu syauki sa'dan. Dan juga memiliki riwayat lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa bihi kalalib. Dan nanti di sirat itu adanya kalalib. Ya, ada capitan-capitan besi yang kita katakan tadi, mithlu syauki sa'da, seperti duri dari pohon sa'dan. Capitannya seperti duri dari pohon apa? Sa'dan. Silakan antum lihat.
ghaira annaha la yu'lamu qadru 'azamiha illallah. Akan tetapi kita nggak tahu sebesar mana kadar daripada duri tersebut, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Yakhfafun nas bi amalihi, manusia akan disambar dengan duri tersebut sesuai bagaimana amalan-amalan mereka. Ini riwayat Bukhari Muslim. Ya, riwayat Bukhari Muslim tapi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, wa fi sahih Muslim, dan dalam sahih Muslim min hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala balaghani annahu adaqqu minasy-syi'r wa ahaddu minas-saif. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, telah sampai kepadaku bahwasanya syirat itu adaqqu minasy-syi'r, lebih tipis daripada rambut. Bagaimana rambut ini udah tipis banget ya. Akan tetapi nanti lebih tipis dari rambut. Wa haddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Udah tajam, tipis, ya, ada kalalib, muzillah dan semisalnya. Ini adalah perkara yang sangat mengerikan, ya, yang nggak masuk akal kalau kita bisa untuk lewat darinya. Makanya, nanti lewatnya dia sesuai bagaimana amalannya dia. Ya, semakin banyak amalan maka semakin mudah untuk melalui apa? Sirat. Nah, barakallahu fiik. Lanjut, wal uburu 'ala sirat wa kaifiyatuhu. Berjalan di atas sirat dan bagaimana caranya. La ya'buru sirat ilal mu'minun. Tidak ada yang melalui sirat kecuali dia adalah orang-orang yang beriman. Artinya orang beriman doang yang melalui sirat. Adapun orang kafir dia nggak perlu melalui apa? Sirat, langsung dia masuk arahnya ke neraka. Nggak perlu ke sirat lagi, ngapain? Ala qadri amalihim, sesuai kadar amalan mereka. Nah itu. Li hadits Abi Sa'id radhiyallahu anhu, dasarnya adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, fayamurul mu'minuna katarafil ain. Maka ada seorang yang beriman, dia ketika melalui sirat seperti kejapan mata. Satu kejap mata. Langsung sampai ke ujung sirat dan surga dia. Nanti juga ada yang namanya kontoroh ya kan ya. Nanti ada yang namanya kontoroh. Nanti kita akan kaji insyaallah. Wakal barak, ada juga yang seperti barak. Apa barak? Kilat. Cepat juga itu. Tapi lebih cepat apa? Kedapan mata. Wakarih, dan juga ada yang dia apa? Seperti angin. Wakatoir, ada yang seperti burung. Waka'ajawid al-khail warrikab, dan seperti ada juga yang dia berjalannya seperti kuda dan hewan tunggangan yang paling baik. Artinya paling kencang. Nah, fanaja muslim, maka orang muslim itu najah, selamat. Wa makhdusyun mursalun, dan juga ada yang makhdus. Makhdus ini apa? Ya, makhdus itu artinya majruh. Ya, faminhum majruhun. Sebagian mereka majruh, terluka. Bitil kalalib, dengan duri-duri yang ada. Ya, ikatan kait-kait yang ada di sirat tersebut. Illa annahu yanju minal wuqufin nar. Hanya saja apa? Orang yang makhdus ini dia itu selamat dari jatuhnya dia ke dalam api neraka. Naam. Wa khadasahu minan nar wa huwa miqdaru jazaihi minha, dan dia terkena luka dari api, kayak yang mana tadi yang apa namanya, kalalib itu kan dari api gitu kan, itu karena sesuai kadar balasannya dia, naam, dari amalan-amalannya dia. Naam. Makdusyun mursalun, ada yang terlempar, ada yang terlempar. Wa makdusun fi jahannam,
dan ada yang dia tertumpuk di dalam neraka jahanam ya dengan yang lainnya. Artinya apa? Mulqa fiha wa madfu'un fiha. Na'udzubillah. Muttafaqun alaihi. Jadi ada orang yang dia jalan tuh sudah kacau gitu ya, payah gitu jalan. Nah, tapi sampai dia terselamatkan dari apa? Ada sebagian yang payah juga ternyata tidak terselamatkan, dia kecebur ke neraka. Na'udzubillah. Wa fi sahih Muslim, pada sahih Muslim, tajri bihim amaluhum wa nabiyukum qa'imun ala sirat yaqulu ya rabbi salim salim. Ya, mereka berjalan sesuai amalan-amalan mereka dan nabi kalian itu berdiri di atas sirat seraya berkata, ya Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Ini nabi. Ya. Ini nabi sampai berkata kayak gitu. Hatta ta'jiza amalu ibad hatta yaji ar-rajul fala yastati'us sayr illa zahfan. Ya. Kemudian sampai kadar ada di sana apa? Ta'jiza amal ibad. Amalan seorang itu sangat lemah sekali. Sangat lemah sekali untuk membantu dia apa? Melewati sirat. Hatta yaji ar-rajul. Sampai-sampai ada seorang yang dia datang fala yastati'us sayr. Dia tidak sanggup lagi untuk apa? Berjalan di atas sirat illa zahfan, melainkan dia merangkang. Ya Allah. Na'udzubillah. Ya, karena amalannya sedikit. Tidak bisa membantu dia untuk lewat sirat jalan sehingga dia merangkak. Allahul musta'an. Ini riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan Hudzaifah radhiyallahu anhuma. Wa fi sahih al-Bukhari hatta yamurra akhiruhum yushabu sahban. Ya, sampai-sampai ada akhir dari mereka yang dia melalui sirat kemudian dia terseret-seret. Na'udzubillah. Ya. Ini renungan ya buat kita. Kita nggak tahu di mana kita nanti di sana, apakah gampang atau tidak. Ini bagi kita yang imannya lemah, maka nggak takut dengan adanya ancaman kayak gitu. Maka kita harus takut, ya harus kita takut, persiapkan, jangan sampai kita apa lalai. Jangan sampai kita ngejar-ngejar dunia, ternyata apa di dunia mah jalan kita lancar, di sirat jalan kita nggak lancar. Na'udzubillah. Senang-senang di dunia, anak muda kan? Anak muda biasanya gitu kan? Anak muda itu senang-senang sekali yang namanya main gitu ya dulu ya. Nah, enak. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dipresisikan oleh para ulama kesahihannya, ajiba rabbuna min syabin laysa lahu sabwah. Allah itu takjub, kaget, heran dengan hambanya yang dia tidak memiliki, pemuda yang tidak memiliki penyimpangan hawa nafsunya. Ini hadisnya dhaif atau dipersisikan oleh para ulama. Akan tetapi maknanya apa? Maknanya keren, sahih. Artinya bukan keren dari sisi dinisbatkan kepada Allah, enggak. Artinya keren orang anak muda yang dia nggak punya apa? Yang nggak punya penyimpangan dari hawa nafsunya. Karena kebanyakan anak muda ya kayak gitu. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, zaman fitnah. Cari akhwat gampang banget. Ya. Kalau kita mau, kalau kita apa ya artinya ingin menurunkan apa? Nurunin apa? Martabat kita gitu ya. Gampang sekali. Tapi kan kita nggak kayak gitu. Jangan. Ini hati-hati. Barakallahu fikum. Nah, riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa awwalu man ya'buru sirat minal anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama melalui sirat itu dari para nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ummatuhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dari umat-umat yang banyak, dari umat terdahulu adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan ya bagi kita semua. Maka harus bangga. Ya, dan belajar cara bangga dengan keutamaan ini, belajar tahu agama ini. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW, fa'akunu ana wa ummati awaluman yujizuha wa la yatakallamu yawma idzin illa rasul. Maka saya dan umat saya yang paling pertama kali nanti akan melalui sirat tersebut, dan enggak ada pada saat itu yang berbicara kecuali para rasul. Wa du'aur rusul yauma idzin Allahumma salim salim. Dan doanya para rasul pada saat itu
cuma perkataan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan selamatkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Rawahu Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Selesai pembahasan apa? As-sirat. Kita lanjut pembahasan syafaat. Wa yashfa'u nabiyuna sallallahu alaihi wasallam fi man dakhala an-nar min ummatihi min ahli al-kaba'ir fayakhrujun bi syafa'atihi ba'da mahtaraqu wa saru fahman wa himaman. Nabi SAW itu memberi syafaat kepada orang yang dia telah masuk neraka dari umatnya. Tapi dari ahli kabair, ya, yang berlaku dosa besar. Dan dia keluar dengan syafaat Nabi setelah mereka dibakar. Alhamdulillah. Wasaru fahman wa himaman, mereka menjadi arang hitam. Ya, bara yang panas. Fa yadkhuluna jannah bi syafaati, mereka masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walisairul anbiya wal mu'minin wal malaika syafaat, dan para nabi, orang beriman, para malaikat, mereka semua juga memiliki syafaat. Nanti kita akan jelaskan. Wa qala ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtada, tidaklah mereka beri syafaat kecuali hanya pada orang yang Allah ridhoi. Wa hum min khasyatihi musyfiqun, mereka dari takutnya mereka ya musyfiqun, takut kepada Allah. Wala tanfa'ul kafir syafa'atu syafi'in, dan orang kafir tidak bermanfaat syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Faedah di antara dalil yang menunjukkan kafirnya orang meninggalkan salat, mati dalam meninggalkan salat, itu adalah di dalam surat apa namanya? Al-Mudaththir gitu ya. Di mana Allah berfirman wa kunna gimana? Ma salakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul, sampai dalil wala tanfa'u syafa'atu wala tanfa'uhum syafa'atu syafi'in gitu ya. Nah, dan tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Kenapa? Karena kafir. Kalau masih muslim, manfaat syafaat itu walaupun dia masuk neraka. Karena dia kafir, karena meninggalkan salat, jadi enggak manfaat. Walaupun sekali, walaupun cuma satu kali meninggalkannya. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala syari'a syafa'a lughatan ja'lul witri syafa'an, menjadikan yang genap jadi ganjil, menjadikan yang ganjil jadi genap. Ya, menjadi yang satu ganjil jadi genap. Wasilah secara istilah atawasut lil ghair bijal bimanfa'ah wa daf'i darah. Maksudnya syafaat itu adalah atawasut, meminta perantara. Ya, menjadikan penengah atau perantara lil ghair untuk yang lainnya. Jadi kita kan sendiri nih, kita sendiri, kemudian kita ajak ke yang lain. Jadinya syafaat. Dari yang harusnya ganjil jadi genap. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah kita atawasut lil ghair, ya, menjadikan perantara, penolong untuk yang lainnya. Bijal bil manfaah, untuk mendapatkan manfaat, atau daf'id darrah, menolak mudarat. Nah, wa syafa'a yaumil qiyamah, dan syafaat hari kiamat itu ada dua. Pertama khassah bin Nabi SAW, khusus bin Nabi SAW, wa amalahu li ghairi, dan umum bagi Nabi dan untuk juga yang lainnya. Nah, dikit lagi. Fal khassa bihi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atuhul uzma. Adapun yang khusus buat Nabi SAW itu adalah syafa'atul uzma, syafaat yang sangat besar. Fi ahlil mauqif indallah, pada ahli mauqif, orang-orang yang nanti berdiri di sisi Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah. Nah, liyaqdiya bainahum hina yalhaqahum minal karbi wal gham ma la yatiqun. Tujuannya apa? Syafaat ini di antara tujuannya adalah untuk menghilangkan, memutuskan antara mereka ketika di mana mereka pada saat itu terpuruk. Mereka pada saat itu tuh galau, pada saat itu mereka sengsara, ketakutan. Nah, malah yatiqun, mereka enggak sanggup ngapa-ngapain. Ya. Jadi Nabi SAW apa? Berikan syafaat. Liyaqdi ma la yatiqun bainahum. Maksudnya gitu ya. Untuk menetapkan, menyelesaikan apa yang mereka tidak sanggup antara mereka semua. Mereka dari al-karab, kesusahan, kegalauan, gundah, gulanan dan semisal. Nah, itu keadaan hari kiamat. Ya, orang-orang semua takut. Orang-orang semua apa? Takut. Fa yadhhabuna ila Adam, mereka pergi ke Adam. Fa Nuhun ka Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa kulluhum
ya'tadzirun, mereka semua minta udzur, enggak bisa. Fayatuna ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa yashfa'u fihim ila Allah, mereka memberi syafaat untuk mereka kepada Allah azza wajalla. Afwan, terjemahnya, Nabi memberi syafaat bagi mereka, bagi umat ini, na'am, kepada Allah azza wajalla. Fayati subhanah wa ta'ala liqada' baina ibadi. Kemudian apa? Na'am, Allah azza wajalla baru setelah itu datang. Sebelumnya enggak ada ngapain. Sebelumnya kita melihat yang namanya apa? Kekacauan. Artinya orang pada bingung semua. Bagaimana ini? Apa yang kita tunggu? Yaumul qiyamah, hari berdiri, kita nunggu lama. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Satu hari itu kurang lebih dengan hitungan hari kita berapa? Alfasanah. Berapa alfasanah? 1000. Ya, makanya Nabi langsung meminta kepada Allah syafaat dan Allah datang. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di tengah-tengah para hambanya. Nah, di sini ada ta'liq. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, falahu syafa'atin yakhtassu biha la yusyariku fiha ahadun. Dan bagi Nabi SAW itu memiliki banyak syafaat. Enggak cuma syafaatul uzma bagi Nabi, ya. Tapi ada syafaat yang lainnya. Yang mana syafaat tersebut hanya khusus bagi Nabi, enggak ada yang lainnya berserikat di dalam. Wa syafa'atun yusyrikuhu fiha ghairuhum min anbiya wa shalihin. Dan juga Nabi memiliki syafaat-syafaat yang nanti itu syafaatnya berserikat yang lainnya dari kalangan para nabi yang lainnya atau orang-orang soleh. Jadi syafaat Nabi itu adalah syafaat yang paling banyak yang Nabi miliki. Akan tapi atas izin Allah, nggak boleh kita mintanya ke siapa? Ke Nabi. Karena kalau minta ke Nabi itu dia tentu di dunia maksudnya ya. Mintanya ke Allah. Kalau di dunia minta ke Nabi sekarang dalam keadaan apa? Nabi udah meninggal. Dan mengatakan isfa alana dan semisalnya itu syirik, nggak boleh. Ayo nah. Lakin maluhu fiha lakin nama lahu fiha afdal mimma li ghairi. Akan tetapi yang ada pada Nabi SAW lah dari syafaat itu yang paling afdal dibandingkan apa? Yang lain-lainnya. Di syafaat Nabi paling afdal. Fa inna sallallahu afdalul khalqi wa akramuhum ala rabbih azza wa jalla ila qauli wa min dzalikal maqamul mahmud. Maka Nabi itu adalah makhluk yang paling agung, makhluk yang paling mulia. Naam, yang Allah azza wa jalla muliakan. Sampai ucapan wa min dzalik, dan di antaranya adalah di antara kemuliaan Nabi al maqamul mahmud. Maqam, tempat yang di apa? Terpuji, ya, di dalam surat apa namanya Al-Isra ya. Bagaimana? Iya, itunya tahu maksudnya. Sebelumnya fatahajjat bimanu asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Nanti Allah azza wa jalla akan bangkitkan kamu maqaman mahmuda, dengan maqam yang puji. Maksudnya apa? Ulama mengatakan Nabi akan diangkat di sisi Allah azza wa jalla nanti di hari kiamat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya kita lihat ke kitab waqad dzukirat hadhihi sifatu fi hadithi suril masyhur fi hadhihi sur al masyhur lakin sanaduhu dhaifun mutakallamun fihi fi hadhihi suwaril masyhur. Nah, setelah disebutkan sifat-sifat ini, maksudnya sifat-sifat apa? Syafaat pada hadis yang masyhur, maka tetapi sanadnya dhaif, mutakallam fi, dibincangkan oleh para ulama, menjadi bincangan oleh para ulama. Nah, waqad hudhifat min al-ahadits sahihah faqtasara minha ala dzikri syafa'ah fi ahli al-kaba'ir. Kemudian dan telah dihapus dari hadis-hadis yang sahih, dan faqtasara minha, membatasi dari hadis tersebut, cuma sekedar menyebutkan syafaat dari al-kabair doang. Yang menyebutkan syafaat apa ahli al-kabair. Naam,
Jadi di dalam hadis apa? Di dalam matan itu Imam Ibnu Qudamah hanya menyebutkan syafaat Nabi SAW untuk ahlu al-kabair doang. Padahal apa? Ya na'am banyak. Dan hadis-hadis sahih juga apa? Dihapus sama beliau. Tidak ada. Nah disebutkan artinya. Nah, di sini hanya menyebutkan syafaat Nabi kepada pelaku dosa besar yang dia telah masuk ke dalam. Maka insya Allah nanti di kitab-kitab yang akan datang juga akan kita sebutkan ya. Tenang aja. Qala Ibnu Katsir wa syarih Tahawiyah, berkata Ibnu Katsir dan pensyarah Tahawiyah. Naam. Wa kana maqsudu salaf min al-ikhtisar ala syafa'ah fi al-kabair huwa raddu al-khawarij wa man tabi'ahum. Wa man taba'ahum min al-mu'tazilah. Lihat di sini. Maksudnya para ulama salaf ketika mencukupkan hanya menyebutkan syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar saja, itu bukan menafikan syafaat yang lain, tapi tujuannya untuk membantah orang-orang Khawarij dan orang-orang yang mengikuti Khawarij dari kalangan Mu'tazilah dan yang sepakat, yang mana keyakinan mereka ahlul kabair apa? Kafir. Ahlul kabair kafir. Ya, khalidun mukhalladun finnar, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya, kata orang Khawarij di dunia kafir, di neraka kekal kafir. Mu'tazilah fi manzilah baina manzilatain, tapi kalau udah di neraka ya di surga, di akhirat ya kafir. Kata orang-orang Mu'tazilah. Mengafirkan dosa-dosa besar, dibawa kesyirikan. Nah, itu ciri khas mereka. Bukan ciri khas mereka mengkafirkan orang yang kufur, bukan. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, wa hadhihi syafa'ah la yunkiruha al-mu'tazilah wa khawarij. Dan syafaat ini, maksudnya syafaatul uzma, itu tidak diingkari oleh orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang apa? Khawarij. Kita kan lagi bahas apa syafaat apa? Uzma gitu ya. Syafaat yang nanti untuk ahli mauqif di hari kiamat. Nah, dan juga di sana apa? Nabi juga punya syafaat yang namanya apa? Mengeluarkan orang dari neraka. Ini beda, paham ya? Nah, kemudian dikatakan oleh Syekh di sini, syafaat al-uzma itu enggak diingkari orang-orang Mu'tazilah dan orang-orang Khawarij. Wa isyaratu fiha idznullah azza wa jalla, dan disyaratkan pada syafaatul uzma ini izinnya Allah azza wa jalla, dalilnya man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa mengizinkan kecuali cuma siapa? Allah azza wa jalla. Qala Syekhul Islam di sini ta'liq, ajma'al muslimuna ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lil khalqi yaumil qiyamah ba'da an yas'aluhu an-nas dzalika wa ba'da an ya'dzina Allahu lahu fi syafa'ah. Para kaum muslimin berijma bahwasanya Nabi SAW itu memberi syafaat kepada seluruh para makhluknya di hari kiamat nanti, yang beriman. Ya, setelah para manusia tersebut meminta ke Nabi SAW, kemudian setelah hal tersebut diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, baru Nabi memberikan apa? Syafaatul uzma. Enak. Allah alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok ya. Ilahuna walhamdulillahirabbil alamin.